Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Seperti biasa yuk, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Dan setelah itu firman Tuhan, haleluya. Kita satukan hati kita bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa buat kita semuanya. Hatiku tenang berada dekatmu. Amin. Hati saudara akan tenang ketika berada di dekat Tuhan. Haleluya. Tuhan baik buat kita semuanya. Hati kita akan tenang ketika kita berdekatan dan berintim dengan Tuhan. Melalui renungan Kita Sehat, Kita Kuat, saudara akan disehatkan secara jasmani dan rohani. Haleluya. Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ada amin. Ketika saudara tidak sanggup untuk menghadapi masalah persoalan, ada tangan Tuhan yang ajaib terulur buat saudara. Dahsyat dengan kita. Sembah Dia dengan hati yang tulus, dan kita percaya pertolongannya tidak pernah terlambat buat saudara. Apapun masalah, apapun persoalanmu, kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Amin. Kami boleh merasakan ketenangan Tuhan. Hati kami benar-benar tenang ketika kami boleh berdekatan dengan Engkau. Inilah yang kami rasakan Bapa. Dimanapun anak-anak berada, mereka pun akan mengalami ketenangan yang dari Engkau Bapa. Haleluya. Kami percaya, kami percaya Bapa. Kami percaya ketika anak-anak-Mu bersimpu di bangku mengikuti ibadah renungan saat ini Bapa, maka kuasa-Mu menjamah, memberikan pemulihan dalam batin mereka, dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka. Amin, amin Tuhan, amin, amin. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan.
Bapa, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat setiap kami. Terlebih anak-anak-Mu yang melekat kepada Engkau Bapa. Engkau selalu mendengar teriakan mereka yang meminta tolong, teriakan kami yang meminta tolong kepadamu, dan Engkau segera datang dan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan, menyambut firman-Mu yang hidup, dan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberikan judul tema pertolongan Tuhan. Saudara percaya dengan pertolongan Tuhan? Siapa yang hari ini ada dalam masalah? Masalah sakit penyakit, masalah kesesakan, masalah apa saja deh. Pokoknya masalah-masalah yang berat, yang sekiranya saudara tidak sanggup dan tidak mampu, percayalah. Roh Kudus menyertai saudara. Yesus ada di rumah saudara masing-masing. Dia sedang memberikan pertolongan kepadamu. Hari ini, esok, sampai semuanya selesai. Karena Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya, yaitu saudara dan juga saya. Amin. Kita semua, terlebih yang melihat akan renungan, yang mengikuti renungan, kita sehat, kita kuat. Saudara menjadi kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sejak membuka ke dalam 2 Samuel, kita perhatikan di pasal yang ke-22, kita buka ayat 1, dan pembacaan hari ini panjang sampai ayat yang ke-30. Tapi sebelum saya mengupasnya, kita membaca terlebih dahulu. Haleluya. Nyanyian syukur Daud. Ayo dengan cepat ya, kita baca ini. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Nah, di ayat yang pertama, kalau tidak nanti Bapak Ibu bisa membaca, saudara-saudari bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 saja ya. Sampai ayat ke-30 saja. Kalau mau lanjut aja nggak apa-apa sih sampai ayat 51. Tetapi saya lebih pas ini sampai ayat 30 gitu ya. Oke, kita baca. Yuk kita baca. Semua. Oke, saya nurutin ya Bapak sayang saudara. Ayat 2 dengan cepat. Yuk. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Di ayat 1 tadi dilingkarin ya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Wow, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ya, terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Amin. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Wow, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Wow, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru, kata Daud kepada Tuhan. Kalau saudara sekarang dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Ketika saudara dalam kesesakan, saudara berserulah kepada Tuhan, kepada Allah saudara. Saudara berseru dan Tuhan mendengar suara saudara dari baitnya. Teriak saudara minta tolong masuk ke telinga Tuhan. Ada amin? Percayalah, saya katakan saudara dibebaskan, saudara dilepaskan. Lanjut firman Tuhan. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar. Wow, dahsyat. Dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murka Tuhan itu. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka, yakni
berkilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Ini pertolongan Tuhan buat saudara ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan masalah apapun. Kalau saudara berseru dan saudara dikenan oleh Tuhan, pertolongan Tuhan tidak ada yang bisa melanggarnya. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Wow, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ketika saudara berkenan di hadapannya dan saudara terus mencari wajahnya. Ingat hari renungan hari Senin. Wow, ketika saudara ada di sana dan saudara terus merasakan kasih-Nya, mengikuti apa yang menjadi peraturan dan perintah Tuhan, maka di 2 Samuel ini menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Dan ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Wow, dahsyat banget. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ketika saudara berkenan di hadapan Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Ayat 21, perhatikan baik-baik. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lingkari ya dari ayat 21 sampai ayat yang nanti kita baca terus. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Ketika saudara memberikan yang baik kepada Tuhan, ketika saudara menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, hidup jujur dan berkenan, maka Tuhan yang akan membalas kepada musuh-musuh saudara, termasuk sakit penyakit, termasuk kekosongan dalam dompet saudara. Amin. Apa sih yang ada di dalam dompet? Aki, bukan otomatis uang. Lanjut. Sesuai dengan kesucian di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Oh, siapa yang masih nyimpen ini? Nyimpen jimat di dalam dompet? Cepat keluarkan sekarang juga. Apalagi hai engkau anak Tuhan. Engkau seorang pemuda yang memakai baju ini strip-strip ke bawah. Biru, ada hitamnya, ada putihnya. Ayo cepat. Dompetmu dibuang, itu dalamnya itu isi dompet itu tidak berguna. Kamu mau diisi uang terus atau mau diisi dengan roh-roh yang lain? Kamu mau diberkati Tuhan Gak bisa, itu gak bisa datengin duit, itu bohong. Ayo cepat buang ya, saat ini juga bertobat ya. Amin. Amin. Ketika saudara bertobat, percayalah mujizat yang besar terjadi di dalam hidupmu. Mujizat yang besar. Ya, engkau seorang laki-laki belum tua, masih muda, ya kurang lebih 27 tahun lah usiamu. Di dalam nama Yesus, Bapa, engkau memberikan pertolongan kepada pemuda ini, Bapa. Engkau tahu kebingungan yang ada padanya, tetapi bukan cara yang sedemikian Bapa anakmu untuk meminta pertolongan, tetapi biarlah pertolongan itu datangnya daripadamu, Bapa. Engkau rangkul dia, engkau belai dia Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anakmu, berkati anakmu. Dia adalah pemain musik di salah satu gereja Tuhan. Tolong dia Bapa, hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu Bapa, beri belas kasihan kepadanya Bapa. Hai anak muda, percayalah pertolongan Tuhan datang kepadamu ketika kau berseru dengan sungguh-sungguh dan melakukan kebenaran firman-Nya. Percayalah, percayalah, Bapa sangat mengasihimu, Bapa sangat menyayangimu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita lanjut ke dalam firman Tuhan. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Dengar baik-baik di ayat 26. Terhadap orang yang setia Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tuhan melakukan yang tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Mari
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkhusus pemuda yang saya lihat ini, janganlah hatimu bengkok, janganlah engkau berbelat-belit, supaya Tuhan juga tidak menurunkan berkatnya berbelat-belit. Amin. Barang siapa yang tertindas engkau diselamatkan, tetapi matamu melawan orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Hati-hati ya dengan ayat 28 ini. Ini adalah firman, saya ingatkan sekali lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau adalah orang yang terselamatkan. Hati-hati, jangan sampai engkau tinggi hati. Ketika engkau tinggi hati, engkau akan direndahkan. Ayat 29, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, kata Daud, dan Tuhan menyinari kegelapanmu. Amin. Daud mengalami kepahitan yang luar biasa ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dan itu terjadi suatu mukjizat yang besar ketika Daud berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan buat setiap kita dan menjadi wejangan buat setiap kita. Kita boleh diingatkan, kita boleh disadarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan di ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, kata Daud, aku berseru kepada Tuhan. Ketika saudara dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan seperti Daud ya. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, pertolongannya begitu ajaib. Saudara percaya dengan pertolongan Tuhan? Pertolongannya Tuhan sangat ajaib buat saudara. Haleluya. Pertolongan Allah kemudian dipaparkan sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam. Amin. Saudara, kita hidup di dunia. Jadi peristiwa alam itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ketika kita mendekat kepadanya. Dan bukan cuma pertolongan, tetapi menyelamatkan hambanya. Allah mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya. Siapakah hamba Tuhan? Yaitu saudara dan saya. Amin. Dan dari para musuh. Percayalah, apapun musuhmu sakit penyakit, musuhmu karena keluarga, musuhmu karena pekerjaan, musuhmu karena keuangan, atau musuh apa saja, percayalah, berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menaklukkan semuanya itu. Amin. Karena Tuhan sangat sadar memberikan pertolongan Allah kepada dirinya sendiri. Pada saat itu Allah sendiri yang menolong. Jadi Allah yang sanggup untuk menolong kepada saudara. Saya ulang, melalui peristiwa alam, ya, saya tulis demikian, melalui peristiwa alam menyelamatkan hambanya. Allah mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya, yaitu saudara dan saya, dari para musuh. Amin. Ia sadar, Tuhan sadar pertolongan Allah kepada dirinya, yaitu kepada Yesus, semata anugerah. Maka ia pun merespon anugerah itu dengan menjaga hidup berkenan kepadanya. Daud melakukan seperti apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita juga. Amin. Jadi dari sini ketika Daud bersaksi, ini saya tulis ketika Daud bersaksi, pertolongan Allah kemudian dipaparkan sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam. Menyelamatkan hambanya. Allah mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya, yaitu Daud, dari para musuh. Ia sadar pertolongan Allah kepada dirinya, kepada Daud, semata anugerah. Amin. Maka ia pun merespon anugerah itu dengan menjaga hidup berkenan kepadanya. Jadi Daud benar-benar menjaga hidupnya. Karena Daud merasa bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada dia sangat dahsyat. Seperti yang sudah saya lihat, saya tidak tahu di mana saudara tinggal dan saudara berada. Tetapi di dalam roh Tuhan menunjukkan kepada saya, ada seorang pemuda, enggak memakai baju
strip-strip, dan stripnya itu ada warna biru, terus ada hitamnya, ada putihnya gitu ya. Nah, ada coklatnya dikit gitu. Dan rambut kalian itu ikal, itu yang saya lihat cepak, dan tingginya nggak terlalu tinggi kok, ya 150 meter lah gitu ya, 150-an gitu ya, 150 cm kok. Ya, segitulah kurang lebih. Dan saudara bukan berbadan yang gemuk. Roh Kudus menunjukkan hal ini karena Roh Kudus sayang kepadamu. Engkau adalah pelayan Tuhan. Engkau pelayan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat datang kepadamu. Usiamu masih muda, masa depanmu masih gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan untukmu. Jangan takut dengan hidup ini. Perjalanan ini masih panjang, tetapi ketika engkau sadar dan engkau melekat kepada Tuhan, maka mujizat dan kuasa-Nya akan nyata kepadamu. Amin. Ini pesan dari saya sebagai hamba Tuhan untukmu. Bersyukur tidak hanya dengan berucap, tetapi lebih berarti dengan perbuatan. Ini pesannya. Jangan bersyukur, aku bersyukur, tetapi dengan perilakumu engkau sudah menyatakan satu syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kemurahan-Mu Bapa akan menyertai mereka semuanya. Hamba mengangkat kedua tangan hamba, dan Kau yang turun tangan untuk memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dijauhkan kiranya anak-anak-Mu Bapa dari segala tipu muslihat iblis, karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi anak-anak-Mu siapapun dan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kuasa kasih dan cinta-Mu Bapa terlalu besar untuk mereka. Dijauhkanlah kiranya mereka Bapa dari segala bisikan dan desas-desus iblis yang menipunya mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, mengucap syukur dan memberkati mereka. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.